Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dengan tema metode Newton pada sistem persamaan tak linier. Perkenalkan, nama saya Hasan Darmawan dengan NIM 2215015035. Lalu ada Alda Putri Salsabila dengan nomor NIM 2300015013. Bella Astalusiana dengan nomor NIM 23001508 dan Syakira Naya Azikra dengan nomor NIM 2300015010. Perkenankan kelompok kami untuk memaparkan materi yang terdiri dari pembahasan. Yang pertama ada apa itu metode Newton, yang kedua pendahuluan metode Newton untuk sistem persamaan tak linier, yang ketiga iterasi metode Newton, yang keempat Jacobian, yang kelima contoh soal dan penyelesaian, yang keenam percobaan dengan MATLAB, yang ketujuh eksplorasi dengan GeoGebra, dan yang kedelapan challenge with Python. Perhatikan skema metode Newton yang saya tampilkan. Berikut ini merupakan sembarang grafik dari fungsi persamaan tak linier Y sama dengan fx, di mana dari fungsi tersebut diambil sembarang titik yang saya misalkan dengan P0. Dari titik P0 terdapat nilai fungsi fp0, yang mana titik dari nilai P0, fp0 dapat membuat garis yang menyinggung dari fungsi tersebut, yang tentunya juga menyinggung pada sumbu X. Perhatikan di sini bahwasanya saya juga memberikan ilustrasi dari garis yang terbentuk antara P0, fp0 juga menyinggung di sumbu X pada titik P1, di mana nilai dari titik P1 juga berada pada persekitaran Y sama dengan Fx, yang membentuk suatu garis singgung baru lainnya yang memotong di sumbu X juga terhadap titik P2. Demikian seterusnya hingga menemukan titik-titik atau akar-akar penyelesaian dari fungsi tersebut. Lebih lanjut, titik awal yang dipilih atau P0 merupakan titik yang diasumsikan mendekati akar dari fungsi fx, sehingga harus berada dalam fungsi tersebut. Pada titik P0, nilai fungsinya adalah fp0, sehingga koordinat yang terbentuk dari titik awal adalah P0, fp0. Yang kedua, garis singgung kurva pada metode Newton. Dari titik awal atau P0, maka dapat dibuat garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx, di mana garis singgung itu merupakan gradien yang menjadi turunan pada fungsi di titik P0, sehingga dapat dikatakan sebagai F aksen pada titik P0. Persamaan garis singgung yang terbentuk dari titik tersebut atau yang melalui titik tersebut adalah Y dikurangi F dari titik P0 akan sama dengan F aksen dari titik P0 dikali dengan X dikurangi titik P0. Lebih lanjut, perhatikan persamaan garis singgung yang telah saya tampilkan. Kalau misalkan kita perhatikan lebih lanjut, bahwasanya secara umum kita mengenal persamaan garis singgung yang melewati atau yang melalui suatu titik, itu biasanya dinyatakan dengan Y dikurangi X sama dengan M dikali X dikurangi X0. Begitu pula dengan kasus pada metode Newton, hanya mengganti dengan simbol-simbol tertentu saja. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu X. Dari garis singgung kurva yang terbentuk, maka pada metode Newton akan terdapat titik potong dengan sumbu X. Kita misalkan pada saat dari titik awal P0, maka garis singgungnya yang terbentuk akan menyinggung juga di sumbu titik P1. Koordinat P1 ini merupakan nilai baru yang diperoleh dari iterasi pertama menggunakan rumus titik P1 sama dengan titik P0 dikurangi nilai fungsi dari titik P0 dibagi dengan turunan fungsi pada saat di titik P0 atau P awal. Selanjutnya, untuk iterasi akan terus diulang dari P1 dengan menghitung garis singgung pada kurva di titik P1, Fp1, kemudian akan diperolehlah titik potong pada P2. Maka secara umum rumus iterasi untuk menentukan titik-titik yang mendekati akar dapat dinyatakan dengan P pada titik E.
titik P ke N akan sama dengan titik P ke N min 1 dikurangi nilai fungsi dari titik P ke N min 1 dibagi dengan turunan dari titik P ke N min 1. Selanjutnya, untuk konvergensi, iterasi dilanjutkan hingga nilai titik P ke N mendekati akar dari fungsi f(x), yaitu ketika nilai fungsi pada titik P ke N mendekati atau aproksimasi dengan nilai 0, atau perbedaan antara titik P ke N plus 1 dan titik P ke N sangat kecil di bawah toleransi tertentu. Kesimpulannya, garis-garis singgung yang dibuat pada titik P0, P1, dan seterusnya membantu memperkirakan akar fungsi dengan cara mendekati titik 0 dari fungsi secara bertahap. Dengan setiap iterasi, solusi menjadi semakin akurat mendekati akar sebenarnya dari fungsi f(x). Sehingga metode Newton untuk persamaan tak linear tunggal f(x) sama dengan 0, iterasi metode Newton dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Titik P ke N akan sama dengan titik P ke N min 1 dikurangi nilai fungsi dari titik P ke N min 1 dibagi dengan turunan fungsi pada titik P ke N min 1 dengan titik P0 sebagai nilai awal yang diberikan. Iterasi ini diperoleh melalui perpotongan garis singgung kurva Y sama dengan fx dengan sumbu x. Cara lain untuk menentukan aproksimasi dari akar-akar atau penyelesaian persamaan tak linier dapat menggunakan polinomial Taylor derajat 1 di sekitar x sama dengan titik P0 yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx diaproksimasikan dengan nilai fungsi pada titik P ke 0 atau P awal ditambah dengan turunan dari titik P ke 0 dikali dengan X dikurangi titik P awal atau titik P0. Selanjutnya, proses iterasi akan terus berlanjut dengan menetapkan fx sama dengan 0 dan mengambil titik P ke 1 didefinisikan sebagai X, maka aproksimasi dari rumus sebelumnya bisa disederhanakan menjadi rumus berikut. Turunan dari titik P awal dikali dengan titik P ke 1 dikurangi titik awal akan sama dengan nilai fungsi dari titik P awal, yaitu titik P1 akan sama dengan titik P awal dikurangi nilai fungsi dari titik P awal dibagi dengan turunan fungsi dari titik P awal. Kesimpulannya, hal ini sama dengan perolehan menggunakan garis singgung. Derivasi ini memberikan dasar iterasi bagi metode Newton untuk menyelesaikan sistem persamaan tak linier, yang manakala mungkin sulit ditentukan dengan menggunakan metode lainnya, sehingga metode Newton ini memberikan jawaban untuk mencari penyelesaian yang mungkin dari suatu sistem persamaan tak linier. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Della Asta Luciana. Kepada yang bersangkutan, dipersilahkan. Oke, kita masuk pada slide pendahuluan. Iterasi metode Newton untuk sistem persamaan tak linier adalah dengan menggunakan polinomial Taylor. Misalnya, sistem dua persamaan dengan dua variabel x dan y. F1, x, y sama dengan 0, F2, x, y sama dengan 0. Dengan pendekatan polinomial Taylor derajat 1 di sekitar titik x0, y0 diperoleh F1 X, Y diaproksimasi dengan F1 dari X0, Y0 ditambah X kurangi X0 dikali turunan parsial F1 terhadap variabel X pada X0, Y0 ditambah Y kurangi Y0 dikali turunan parsial F1 terhadap variabel Y pada X0, Y0. F2 X, Y diaproksimasi dengan F2 dari X0, Y0 ditambah X kurangi X0 dikali turunan parsial F2 terhadap variabel X pada X0, Y0 ditambah Y kurangi Y0 dikali turunan parsial F2 terhadap variabel Y pada X0, Y0. Selanjutnya, dengan menetapkan F1 X, Y sama dengan F2 X, Y sama dengan 0 dan mengambil X sama dengan X1 dan Y kurangi Y1, maka dalam bentuk vektor diperoleh turunan parsial F1 terhadap variabel X, turunan parsial F1 terhadap variabel Y, turunan parsial F2 terhadap variabel X, turunan parsial F2 terhadap variabel Y pada X0, Y0 dikali
X1 kurangi X0, Y1 kurangi Y0 sama dengan negatif vektor F1 dari X0 Y0, F2 dari X0 Y0. Setelah disederhanakan, maka diperoleh X1 Y1 sama dengan X0 Y0 dikurangi inverse dari turunan parsial F1 terhadap variabel X, turunan parsial F1 terhadap variabel Y, turunan parsial F2 terhadap variabel X, turunan parsial F2 terhadap variabel Y pada X0 Y0 dikali dengan vektor F1 dari X0 Y0, F2 dari X0 Y0. Nah, dari materi sebelumnya, maka dapat dituliskan dengan P dengan nilai awal sama dengan X0 Y0, P dengan nilai 1 sama dengan X1 Y1, vektor F sama dengan F1 F2, vektor dari Jacobian terhadap vektor F dengan P nilai awal sama dengan turunan parsial F1 terhadap variabel X, turunan parsial F1 terhadap variabel Y, turunan parsial F2 terhadap variabel X, turunan parsial F2 terhadap variabel Y pada P dengan nilai awal, maka diperoleh P dengan nilai 1 sama dengan vektor P nilai awal dikurangi inverse dari vektor Jacobian F terhadap vektor P nilai awal dikali dengan vektor Jacobian F terhadap vektor P dengan nilai awal. Nah, dalam hal ini, matriks vektor Jacobian F berukuran 2 kali 2 disebut matriks Jacobian. Tentunya, vektor P dengan nilai 1 hanya dapat diperoleh ketika matriks Jacobian tidak singular di titik vektor P nilai awal. Dengan mengikuti pola vektor P dengan nilai 1 diperoleh iterasi metode Newton untuk sistem persamaan tak linier sebagai berikut. Vektor P dengan nilai N sama dengan vektor P dengan nilai N negatif 1 dikurangi inverse vektor Jacobian terhadap vektor P dengan nilai N negatif 1 dikali dengan vektor F terhadap vektor P dengan nilai N negatif 1. Catatan penting, dalam implementasi numerik perhatikan inverse matriks secara langsung. Sebaiknya dihindari karena rawan terhadap galat pembulatan dan kompleksitas komputasi yang sangat besar. Sebagai gantinya, selesaikan sistem persamaan linier vektor Jacobian F terhadap P dengan nilai N negatif 1 dikali dengan vektor Q dengan nilai N negatif 1 sama dengan vektor F dengan P nilai N negatif 1. Nah, untuk memperoleh vektor Q dengan nilai N negatif 1, lalu vektor P dengan nilai N sama dengan vektor P dengan nilai N negatif 1 dikurangi dengan vektor Q dengan nilai N negatif 1. Perhatikan, dalam hal ini vektor Q dengan nilai N negatif 1 berperan sebagai pembaharuan atau updating dari vektor P dengan nilai N negatif 1. Metode ini kadangkala disebut juga metode Newton-Raphson pada implementasi numeriknya. Masalah utama penerapan metode Newton ini adalah perhitungan yang melibatkan matriks Jacobian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal tentang metode Newton. Diberikan sistem persamaan berikut. X1 kuadrat dikurangi X2 ditambah 0,25 sama dengan 0. X1 ditambah X2 kuadrat ditambah 0,25 sama dengan 0. Dengan bantuan simulasi GeoGebra, sistem ini mempunyai solusi penyelesaian tunggal, yaitu X1 sama dengan minus 0,5 dan X2 sama dengan 0,5. Tentukan aproksimasi akar dari persamaan di atas dengan menggunakan metode Newton, di mana nilai awal terhadap P1 sama dengan 0 dan nilai awal terhadap P2 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan Jacobian, diketahui F1 terhadap
X1, X2 sama dengan X1 kuadrat dikurangi X2 ditambah 0,25 dan F2 terhadap X1, X2 sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat ditambah 0,25. Turunan parsialnya itu turunan parsial terhadap F1, turunan parsial dari F1 terhadap X1 sama dengan 1, turunan parsial F1 terhadap X2 sama dengan -1, turunan parsial F2 terhadap 1 sama dengan 1, turunan parsial F2 terhadap X2 sama dengan 2X2. Nah, maka diperoleh Jacobian vektor Jacobian F terhadap variabel X sama dengan 2X1 min 1, 1, 2X2. Oke, jadi vektor Jacobian terhadap X-nya ini bisa diingat. Terus diketahui vektor nilai awal P untuk elemen pertamanya yaitu 0, dan untuk elemen kedua pada vektor nilai awal terhadap P sama dengan 1. Nah, jika vektor Jacobian F terhadap P nilai awal sebagai berikut. Vektor Jacobian F terhadap P pada nilai awal itu bisa kita masukkan, kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa vektor Jacobian terhadap F-nya itu kan 2, 1 dikurangi 1, 1, dan 2X2. Lalu kita substitusikan saja nilai awal P yang ini ke dalam X1 dan X2, maka X1 di sini diganti 0, dan X2 di sini diganti 1. Maka akan menghasilkan 0 dan 1, 1, 2. Kemudian hitung vektor F terhadap P nilai awal seperti berikut. Nah, vektor F terhadap vektor P nilai awal sama dengan F1 terhadap P nilai awal dan F2 terhadap vektor P nilai awal, yaitu 0 kuadrat dikurangi 1 ditambah 0,25, 0 tambah 1 kuadrat ditambah 0,25. Jadi ini kita mensubstitusikan nilai awal terhadap P yang di sini. Jadi akan menghasilkan minus 0,75 dan 1,25. Nah, selanjutnya kita akan menentukan vektor Q terhadap nilai awal dari sistem persamaan linear vektor Jacobian F terhadap P nilai awal dikali vektor Q terhadap nilai awal sama dengan vektor F terhadap vektor P terhadap nilai awal, di mana vektor Q terhadap nilai awal sama dengan inverse dari vektor Jacobian F terhadap P nilai awal dikali dengan vektor F terhadap vektor P nilai awal. Pertama-tama, kita cari tahu dulu inverse dari vektor Jacobian F terhadap P nilai awal, di mana inverse dari vektor Jacobian F terhadap P nilai awal sama dengan 1 per determinan vektor Jacobian F terhadap P nilai awal dikali dengan adjoint vektor Jacobian F terhadap P nilai awal. Nah, untuk determinan dari vektor Jacobian F terhadap vektor P nilai awal itu bisa dicari dengan sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 1 dikurang dengan 1 dikali minus 1. Maka akan menghasilkan hasil akhirnya yaitu 1. Nah, untuk join-nya dari vektor Jacobian F terhadap vektor P nilai awal itu 2, 1, dan 1, 0. Maka diperoleh inverse dari vektor Jacobian F terhadap vektor P nilai awal sama dengan 1 per 1, di mana inverse determinannya ini 1 per determinan, dan dikali adjoint-nya. Adjoint-nya yang ini, yaitu 2, 1, min 1, 0. Didapat dari sini. Nah, maka jika dikalikan menghasilkan hasil 2, 1, min 1, 0. Nah, sekarang kita sudah memperoleh vektor Q nilai awal sama dengan 2 dikali 1, min 1, 0, dan dikali dengan minus 0,75, 1,25. Maka didapat vektor Q terhadap nilai awal yaitu 2 dikali minus 0,75 ditambah 1 dikali 1,25 dan min 1 dikali 0,75 minus 0,75 ditambah 0 dikali
1,25. Maka didapatkan minus 1 ditambah 1,25, 0,75 ditambah 0. Maka hasil akhirnya akan mendapatkan ini, yaitu minus 0,25 dan 0,75. Selanjutnya, kita akan mencari nilai vektor P terhadap P1 ini. P1 ini sama dengan vektor P terhadap nilai awal dikurangi vektor Q terhadap nilai awal, yaitu di mana vektor P terhadap nilai awal untuk elemen pertamanya 0 dan elemen keduanya itu 1. Sedangkan vektor Q terhadap nilai awal untuk elemen satunya minus 0,25 dan elemen keduanya 0,75 seperti yang didapatkan di sini. Nah, jika dikurang akan menghasilkan 0,25, 0,25. Nah, aproksimasi kedua berangkat dari P1 yang didapatkan dari sebelumnya yaitu 0,25, 0,25. Maka akan dicari tahu vektor Jacobian F terhadap P1, vektor F terhadap P1, dan vektor I terhadap Q1 ini. Berdasarkan persamaan vektor Jacobian F terhadap P1 dikali vektor Q terhadap 1 ini sama dengan vektor F terhadap P1. Nah, berikut ini hasil yang diperoleh. Jadi, vektor Jacobian F terhadap P1 sama dengan 0,5, min 1, 1, dan 0,5. Sedangkan vektor F terhadap P1 ini 0,0625 dan 0,5625. Sedangkan vektor Q1-nya akan didapat 0,475 dan 0,175. Ini didapat dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Terus, perbarui aproksimasi untuk P2, di mana P2 itu didapat dari P1. Vektor P1 dikurangi dengan vektor Q1 sama dengan 0,25 dikurangi dengan 0,475 dan 0,175. Maka akan didapatkan hasil seperti ini, yaitu minus 0,225 dan 0,075. Prosedur ini dilanjutkan sampai diperoleh hasil aproksimasi yang mendekati hasil penyelesaian tunggal atau UTSU. Nah, ini tabel-tabelnya. Jadi di sini diulangi sampai ke 6. Jacobian. Misalkan diketahui fungsi vektor F didefinisikan terhadap relasi antara himpunan bilangan real dengan di mana n menuju himpunan bilangan real dengan dimensi n, maka dapat dinyatakan vektor F sebagai berikut, yaitu F sama dengan F1x, F2x, hingga Fnx, di mana F dengan indeks I itu dapat didefinisikan sebagai himpunan bilangan real dengan dimensi n yang dihubungkan dengan bilangan real di mana indeks I sama dengan 1,2 sampai dengan n, yang biasanya disebut sebagai fungsi-fungsi koordinat terhadap vektor F. Jacobian vektor F dengan fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi, vektor Jacobian F didefinisikan sebagai bilangan real dengan dimensi n menuju himpunan bilangan real dengan dimensi n kali n, yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi, untuk Jacobian vektor F dapat variabel x terhadap indeks I, J akan sama dengan turunan parsial dari fungsi untuk indeks I pada variabel x terhadap variabel x dengan indeks J, di mana indeks I, J sama dengan 1, 2, sampai n. Jadi, untuk variabel x elemen dari himpunan bilangan real dimensi n, maka Jacobian dan vektor F terhadap variabel x merupakan matriks persegi berukuran n kali n atau 2 kali 2 atau 1 kali 1 dan seterusnya. Buat selanjutnya, secara eksplisit, Jacobian biasanya dinyatakan sebagai berikut. Jadi, vektor Jacobian dinyatakan sebagai turunan parsial terhadap F1 dengan variabel x sampai seterusnya hingga turunan parsial Fn terhadap variabel xn. Nah, diperhatikan notasi vektor P, indeks K akan dinyatakan aproksimasi yang diperoleh pada iterasi ke K.
Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode iterasi Newton untuk menyelesaikan sistem persamaan tak linier dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Di sini saya sudah sediakan Newton underscore system m file-nya gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya untuk apapun yang terjadi gitu ya, maksudnya untuk algoritma metode Newton iterasi ini, kita harus menggunakan function terlebih dahulu, seperti itu. Nah, function, kita akan masukkan function. Function di sini kita akan berikan terhadap dua hal yang mau kita cari gitu ya, yaitu akar dan langkah, yang akan kita beri nama sebagai algoritma Newton Systems dengan parameter terhadap P0 atau P awal dan juga toleransi. Selanjutnya di sini kita definisikan Fp yang merupakan vektor fungsi terhadap vektor P yang sama dengan F eval. Jadi kalau misalkan di MATLAB kita mengenal F eval untuk melakukan operasi atau menyebut function gitu ya, menyebut function fungsi gitu ya, fungsi yang akan dievaluasi menjadi eval dari apa? Dari fun dari fun terhadap titik P0, lalu juga ada JF yang merupakan nanti vektor Jacobian terhadap fungsi F akan sama dengan eval dari Defan terhadap titik P awal. Perhatikan bahwasannya di sini ada Van dan Devan. Nah, dari mana asalnya begitu ya? Sebenarnya asal Van dan juga Devan nanti ada di bawah. Kenapa di bawah gitu ya? Eh, di bawah, ditaruh di bawah karena yang pertama adalah Jacobian dari sistem nonlinear ini tidak perlu dimasukkan ke dalam algoritma function yang akan dibuat gitu ya, atau algoritma ya function yang akan dibuat di dalam MATLAB seperti itu. Sehingga untuk Van dan Devannya itu bisa kita taruh bawah dulu gitu definisinya. Selanjutnya kita buat yang namanya if statement ya. If determinan dari Jacobian F sama dengan 0, maka error tentunya ya. Jadi kan karena kita perlu inverse dari Jacobian F terhadap vektor P, maka determinannya nggak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka dia nggak akan ketemu inverse-nya gitu ya, sehingga metode Newton ini gagal, tidak bisa dilakukan. Kalau semisalkan tidak ada gitu ya, nanti dia N, terus baru kita definisikan parametrik dari vektor Q0 yang sama dengan vektor JF gitu ya, vektor Jacobian fungsi F terhadap function atau terhadap vektor P. Lalu kita definisikan juga vektor P1 yang sama dengan vektor P awal dikurangi I awal. Yang ini mungkin sudah dijelaskan ya dari materi. Lalu kita definisikan juga akar sama dengan dari P awal yang diberikan. Lalu karena ini merupakan metode iterasi Newton, maka kita perlu yang namanya algoritma perulangan. Algoritma perulangan yang digunakan untuk MATLAB adalah kita gunakan while, sehingga kita perlu yang namanya langkah gitu ya. Di sini saya definisikan variabel langkah, kita mulai dari langkah 0. Lalu while norm dari P1 dikurangi P0 lebih besar daripada toleransi gitu ya, maka langkah akan ditambahkan satu ya, di mana berarti kan eh, hal ini ya, hal ini itu memenuhi gitu ya, memenuhi dari teori yang telah diberikan. Lalu nanti akarnya itu sama dengan akar dari P1. Nah, ini simpan ya nilai hasil iterasi, jadi disimpan, dimasukin lagi tuh ke dalam akar. Nanti P0 berarti jadi P1. Habis itu kita buat lagi FP sama JF merupakan F eval dari Van dan Devan terhadap P awal. Selanjutnya kita buat lagi if determinan Jacobiannya sama dengan 0, maka metode Newton gagal. Q0-nya sama ya, Q0-nya sama dengan JF terhadap vektor P, lalu juga P1-nya sama dengan P0 dikurangi ke 0. Nah, jika sudah, kita buatlah ya, iterasi itu sama dengan 0 sampai langkah yang telah dilakukan. Lalu kita buat X1 value merupakan akar dari
yang pertama sampai seterusnya dari kolom nilai X1 untuk X2 value juga sama ya, akar dari kedua untuk kolom nilai X2-nya. Selanjutnya kita buat tabel. Di sini hasil tabel sama dengan tabel dari iterasi, juga dari X1 values, X2 values, sampai variabel yang mungkin muncul gitu ya dari iterasi yang dilakukan. Makanya di sini dia itu dari variabel name terhadap apa? Terhadap iterasi X1, X2, seperti itu. Jika sudah, kita tampilkan tabelnya dengan display hasil tabel. Lalu kita N kan ya. Nah, ini N-nya dari mana nih? N-nya dari si function. Nah, ini udah nih, berarti metode Newton di sini, algoritma metode Newton sudah selesai gitu. Terus kita tinggal definisikanlah si sistem persamaan nonlinearnya, yaitu function Y sama dengan fun terhadap parameter X, lalu Y sama dengan zeros dari zeros ya dengan ukuran 2,1. Terus kita buat gini ya, jadi yang Y1 itu persamaan pertama, X1 kuadrat dikurangi X2 tambah 0,25, Y2 merupakan persamaan kedua gitu ya. Ya, persamaan kedua X1 ditambah X2 kuadrat ditambah 0,25. Selanjutnya kita buat Jacobian dari sistem nonlinearnya yang kita buat dalam function dy sama dengan dfan terhadap parameter X. Nah, itu yang tadi tuh antara si JF sama FP. Dan itu baru tuh definisinya di bawah gitu ya. Dy sama dengan zeros dari 2,2, dy 1,1 sama dengan ya. Jadi dy itu turunan parsial ya sebenarnya kalau kita artikan turunan parsial yang sama dengan 2x terhadap variabel x1, dy12 berarti turunan parsial ya pada elemen baris pertama kolom keduanya min 1. Selanjutnya turunan parsial baris kedua kolom ke 1 itu sama dengan 1. Lalu turunan parsial dari baris kedua kolom kedua sama dengan 2 dari x terhadap variabel x2. Lalu kita berhentikan. Mari sama-sama kita jalankan kode pemrograman yang telah kita buat bersama dengan menekan run ya di dalam editor MATLAB. Oke, jika sudah kita tunggu hasil dari command Windows. Nah, command Windows di sini menyatakan not enough input arguments. Error in Newton System line 3 FP sama dengan eval fun terhadap P0. Nah, tadi kan makanya disinggung kenapa sih FP-nya itu di atas FP definisi FP-nya itu di bawah gitu ya. Sedangkan si Devan dan Evan tuh udah dipakai di atas gitu. Nah, ini karena kita mau masukin argumennya itu juga secara manual gitu ya, teman-teman. Terutama kan ini karena P0-nya juga tidak terdefinisi ya di sini, makanya bilangnya error gitu. Sehingga di command window itu nggak perlu panik, nggak perlu risau di command window-nya, tinggal kita panggil aja akar langkah gitu ya. Dari Newton Systems 0 sampai 1, sorry maksud saya 0 dan 1 gitu ya, dari toleransi 1E-4. Lalu kita klik enter, maka akan diperoleh 14 iterasi gitu ya. Pak teman-teman lihat di sini. Mungkin kalau kita baca ini juga sebenarnya bisa jadi 15 iterasi gitu ya. Karena kan ini iterasi yang pertamanya kita sebut iterasi 0 gitu di indeks 0 gitu. Ini ada sebanyak ini gitu ya, iterasi atau langkah yang terjadi. Pertanyaannya muncul, apakah iterasi atau algoritma yang udah dibuat merupakan yang paling efisien dan optimal? Nah, di sini saya akan merangkum kembali gitu. Ternyata ada cara lain agar algoritma yang kita buat pada kesempatan kali ini di MATLAB itu bisa lebih efisiensi. Jadi iterasinya nggak perlu sepanjang itu gitu. Kalau misalkan bisa 9, kenapa harus 14? Seperti itu. Nah, sehingga di sini ya, kita kebawain dulu komen window-nya. Di Newton System M, di sini M file-nya sudah saya buat. Jadi kita akan buat lagi nih. Sama sebenarnya sih komponen-komponennya gitu. Kayak function, terus terhadap akar langkah, kita namakan Newton System terhadap parameter P0 dan tol. Yang tentunya inputnya tadi ya, P0 itu tebakan awal atau vektor P awal yang diberikan, lalu tol toleransi error. Outputnya yang tentunya akar dan juga langkah yang diperoleh seperti itu. Nah, ini sama evaluasi fungsi Jacobian di titik awalnya sama ya. FP sama dengan F eval Van terhadap P0, JF sama dengan F eval Devan dari P0 gitu ya. Nah, yang berbeda adalah di sini. Kalau di sebelumnya kita tidak melakukan pengecekan singularitas Jacobian yang lebih ketat,
di sini kita melakukan pengecekan singularitas Jacobian yang cukup ketat gitu ya, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita bandingkan gitu ya, di sebelumnya itu dia cuma pakai determinan. Nah, ada hal yang penting dan harus diketahui. Suatu akar gitu ya bisa ditemukan pada metode ini ketika apa? Ketika vektor Jacobiannya ini itu terdefinisi gitu ya berdasarkan teori seperti itu. Sehingga jika determinannya sama dengan nol, betul sih error metode Newtonnya gagal gitu. Berarti kan yang harus diperhatikan apa? Pemberian dari titik P0 atau P awal gitu ya, atau vektor P awalnya seperti itu. Nah, sehingga apakah hal itu akan cukup? Tentu saja tidak ya, sehingga kita memerlukan yang namanya itu if ercon. Ini merupakan apa ya? Library ya mungkin ya kalau semisalkan di MATLAB juga sama ya atau nyebutnya fungsi juga gitu ya. Fungsi recon dari JF-nya itu kurang dari EPS gitu ya. Maka dia akan menampilkan error metode Newton gagal, maka Jacobiannya itu singular. Nah, ini juga sama sebenarnya gitu ya. Jadi EPS itu merupakan parameter yang telah ditentukan agar dari rekon dari JF yang diberikan ini itu bisa terdefinisi di mana tidak sama dengan nol gitu. Berarti kan kurang dari nol gitu ya. Atau bisa aja lebih dari nol gitu sehingga bisa kurang dari nol, bisa lebih dari nol gitu. Nah, itu tergantung gitu. Seenggaknya dia harus bisa terdefinisi supaya bisa diperoleh inverse dari vektor Jacobiannya. Lalu kita buat iterasi Newton pertama sama gitu ya dengan Q0 sama dengan JF dari FP. P1 juga P0 dikurangi Q0. Akarnya kita buat tentunya dari akar awal dari yang diberikan ya, yaitu P0 gitu, vektor P0-nya buat menyimpan hasil iterasi ya. Karena si akar ini kan tadi di atas digunakan sebagai function yang outputnya itu mau dihasilkan akar dan juga langka. Nah, langkahnya juga kita masukkan 0 gitu ya supaya bisa dimulai nih si iterasinya perulangannya ya sama habis itu kita gunakan while norm dari P1 dikurangi P0 lebih dari toleransi. Nah, kalau tadi kan juga ini ada nih gitu ya di algoritma sebelumnya gitu ya, langkahnya juga sama. Kalau ini memenuhi ya langkahnya ditambah satu gitu ya dan disimpanlah ke dalam si akar. Nanti akarnya itu kita namain P1 gitu. Nah, nanti kita update lagi gitu ya. P0-nya itu jadinya P1 karena kan langkahnya naik, vektornya juga naik gitu. Vektor P0 jadi P1 seperti itu karena langkahnya naik gitu ya. Iterasinya bertambah seperti itu. Sehingga P0 diubah ke jadi P1. Habis itu kita buat FP-nya itu sama dengan eval dari Van terhadap titik atau vektor P0. Lalu kita lihat cek konvergensi berdasarkan residual. Nah, kalau yang tadi juga nggak ada gitu ya. Kalau di sini itu harus dicek juga. Kenapa? Nah, karena penting gitu ya. Jadi kalau semisalkan secara numerik, biasanya itu eh, di beberapa bahasa pemrograman, mungkin seperti Python atau MATLAB, itu harus hati-hati dengan yang namanya itu residual yang mungkin terjadi gitu dari hasil perhitungan iterasi yang telah diberlakukan gitu. Sehingga perlu yang namanya cek konvergensi dan juga cek singularitas gitu. Kalau singularitas tuh kayak step awal supaya dia bisa memenuhi perhitungan untuk mendapatkan akar-akar yang mungkin gitu. Nah, tapi kapan berhentinya? Nah, kan si cek konvergensi berdasarkan result ini masuknya ke while ya. Kapan berhenti itu tergantung dari si norm FP kurang dari toleransi. Sehingga itu kita perlu perhatikan. Bisa saja dia akan terus berlangsung iterasinya. Padahal pada saat itu residual yang terjadi itu mungkin terlalu kecil gitu loh sehingga iterasinya terus berlangsung padahal bisa aja kan residual itu kita tolak gitu loh karena kurang dari toleransi tapi karena nggak ada hal itu maka dia terus berlanjut iterasinya sehingga iterasi yang ditampilkan di algoritma sebelumnya itu banyak banget gitu ada 15 gitu ya ya nggak bisa dibilang banyak banget tapi kita akan buktikan gitu ya dengan algoritma yang baru. Nah, ini kita masukkan, kita cek konvergensinya itu berdasarkan norm dari si vektor fungsi P-nya gitu ya. Lalu kita evaluasi Jacobian barunya, JF sama dengan F eval dari Devan terhadap vektor P0. Lalu habis itu kita cek lagi singularitas Jacobiannya gitu. Nah, ini sangat menarik ya. Berarti tuh bahwasanya pada saat awal itu perlu yang namanya pengecekan singularitas Jacobian terhadap P0 yang diberikan. Selanjutnya di dalam perulangan while
dia harus dicek juga nih, memenuhi toleransi enggak dan memenuhi singularitas tidak. Sehingga dua hal ini harus saling berdampingan, sehingga iterasinya itu eh, apa ya, iterasi numerik yang terjadi di dalam bahasa tersebut itu bisa sangat optimal gitu. Sehingga mungkin kalau 0,00001 gitu ya, itu bisa dinyatakan sebagai wah ini udah melewati toleransi, sehingga iterasi diberhentikan seperti itu. Oke, nah kalau semisalkan gitu nanti warning ya, Jacobian mendekati singular, iterasi dihentikan. Lalu di break, kita end tuh si if else-nya, si kondisi if statement-nya gitu ya. Lalu iterasi Newton berikutnya tuh, Q0 dari JF terhadap FP, P1, P0, P0 dikurangi Q0. Lalu kita tambahkan iterasi akhir, kita simpen gitu ya maksudnya. Di akar sama yang tadi kan akar P1, langkahnya kita masukin lagi langkah +1, seperti itu. Lalu buat tabel hasil iterasi, iterasi sama dengan 0 sampai langkah X1 value dari akar pertama, X2 value dari akar yang kedua sampai berikutnya. Lalu hasil tabel kita buat ya dari tabel terhadap iterasi dan juga X1 dan X2 value. Terus kalau semisalkan ada variable names itu kita buat terhadap variable namesnya itu terhadap apa aja. Tentunya terhadap algoritma iterasi yang telah dilakukan dan juga X1 dan X2. Lalu kita bandingkan dengan N. N di sini jangan lupa ya di line ke-67 merupakan N untuk mengakhiri function. Selanjutnya kita buat sistem persamaan nonlinearnya ya, baru ya. Function Y sama dengan F van X gitu ya. Nah, ini kan yang tadi terhadap apa? Terhadap FP ya. Sedangkan kalau Devan itu terhadap JF seperti itu. Nah, Y zeros 2,1 ini juga sama ya untuk membentuk dimensi dari si persamaan nonlinearnya. Lalu kita daftarkan dua persamaan tak linear gitu ya, tak linear atau nonlinearnya. Lalu di sini kita daftarkan atau kita buat matriks Jacobiannya dengan function dy yang sama dengan Devan terhadap parameter x. Itu kita lihat ya turunan parsial Y1 terhadap X1, turunan parsial Y1 terhadap X2, sampai turunan parsial Y2 terhadap X2. Nah, sekarang kita harus pastikan, kita buktikan ya, bagaimana nih hasil algoritma ini dengan yang sebelumnya. Kita run, oke kita lihat, oke ini udah masuk ya. Sebentar, oke ini udah masuk, terus kita panggil aja ya, dari, berarti kan akar ya, akar, terus apa tadi, langkah ya. Langkah itu sama dengan apa? Sama dengan Newton, algoritmanya kan kita tadi namakan Newton sisteme gitu ya. P0 awalnya itu tadi 0 dan 1 ya. 0 dan 1, lalu toleransi yang mau kita cari 1E min 4 gitu ya. Lalu kita tinggal klik enter. Nah, terlihat ya perbedaannya ya. Di sini ada 9 langkah atau 9 iterasi gitu ya. Nah, yang sebelumnya dia hanya bukan dia hanya ya, tapi dia itu nih ya yang sebelumnya itu 14 iterasi gitu. Sehingga terlihat perbedaannya dengan memberikan batasan-batasan tertentu pada perhitungan numerik terhadap bahasa pemrograman ini dapat mempengaruhi hasil iterasi yang diberikan. Hasil iterasi merupakan hasil yang diperoleh gitu ya dari algoritma yang teman-teman sudah buat, sehingga algoritma mana yang paling cocok dan efisien itulah yang biasanya mempunyai kompatibel atau keuntungan yang lebih baik dibandingkan algoritma yang kurang efisien, sehingga perlu diperhatikan lagi algoritma seperti apa yang cocok dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengeksplorasi mengenai penyelesaian untuk sistem persamaan tak linear pada software GeoGebra. Teman-teman bisa mengakses GeoGebra melalui software atau bisa juga secara online di peramban masing-masing komputer. Untuk yang pertama, di sini teman-teman bisa tentukan dulu mau pilih yang mana, graphing, 3D kalkulator, geometri, CAS, atau probabilitas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan menggunakan yang CAS. Lalu di sini teman-teman bisa langsung
menuliskan persamaan yang ada di contoh penyelesaian. Yang pertama, kita buat definisi suatu variabel. Misalkan di sini saya buat Q1. Ini didefinisikan sebagai eh, bentuk untuk persamaan pertama. Berarti karena persamaan yang sebelumnya dicontohkan adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah 0,25 sama dengan 0, saya akan mengubah menjadi variabel X dan Y saja. Sedemikian sehingga untuk Q1-nya menjadi X pangkat 2 dikurangi Y ditambah 0,25 akan sama dengan 0. Lalu kita buat lagi untuk persamaan yang kedua. Sebelum itu, saya akan mengubah warna dari persamaan pertama. Saya akan ubah menjadi warna merah untuk grafik pada persamaan pertama. Selanjutnya kita buat persamaan kedua yang saya definisikan sebagai Q2 didefinisikan sebagai X ditambah Y kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingin buat kuadrat, teman-teman bisa pencet tanda payung ya yang ada di keyboard angka 6 biasanya. Nah, bagaimana cara menggunakan tanda tersebut? Teman-teman bisa pencet shift lalu klik angka 6 di keyboard. Hanya tinggal tulis 2 yang berarti Y kuadrat ditambah 0,25 akan sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita lihat sudah terbentuk ya eh, grafiknya antara persamaan satu dan persamaan kedua. Untuk persamaan kedua, saya akan beri warna hijau. Nah, selanjutnya, jika teman-teman sudah membuat grafiknya, lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sebenarnya secara geometris, bisa kita perhatikan di sini bahwasanya dia untuk persamaan kedua, akarnya itu diperolehkan pada saat Y-nya sama dengan 0 ya, atau fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, kebetulan untuk yang persamaan kedua, itu memang akar penyelesaiannya adalah min 0,25 seperti itu. Nah, terus di bagian sini kita bisa lihat juga ya, untuk yang persamaan pertama, nilai ekstrimnya berapa, di titik apa, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman bisa ketahui dari grafik yang sudah tampil di GeoGebra. Selanjutnya, untuk mencari tahu akar penyelesaian dari sistem persamaan Q1 dan Q2, kita bisa menuliskan N solve buka kurung buka kurung dan juga kurung himpunan itu bisa kita masukkan I1, koma I2, lalu kita buat koma lagi terhadap variabel X dan juga variabel Y. Selanjutnya tinggal kita klik enter. Nah, di sini muncullah nilai penyelesaiannya ya, yaitu X sama dengan min 0,5 dan Y sama dengan 0,5. Bisa kita lihat bahwasanya X-nya sama dengan min setengah dan Y-nya sama dengan setengah. Seperti inilah cara mencari penyelesaian eksak dari sistem persamaan tak linier untuk contoh soal yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana implementasi metode iterasi Newton untuk menyelesaikan sistem persamaan tak linier dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Perlu dilihat di sini kita menyediakan 3 library, yaitu library NumPy, Pandas, dan juga matplotlib.pyplot yang tentunya NumPy digunakan untuk melakukan operasi matematis, Pandas untuk membentuk data frame dari iterasi nanti yang telah ditemukan. Begitu pula untuk matplotlib.pyplot itu akan kita gunakan library-nya untuk menampilkan grafik ya atau gambar dari hasil iterasi yang telah dilakukan. Perlu diketahui bahwasanya untuk algoritma yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan tak linier menggunakan metode iterasi Newton atau metode Newton-Raphson, yang perlu diperhatikan adalah membangun function ya dari algoritma tersebut. Jadi di sini saya membangun function dengan nama Newton System
dengan parameter P0 dan toleransi, seharusnya di dalam function tersebut saya bangun lagi function. Jadi function di luar merupakan function di mana kita nanti untuk memanggil P0 dan toleransinya gitu. Tetapi di luar itu semua, di dalamnya perlu dibuat gitu ya function gitu sehingga bisa menghasilkan iterasi terhadap metode Newton sehingga cocok dengan algoritma tersebut. Lalu saya buat lagi di sini ada defan x yang berarti function dengan nama fun dengan parameter x di mana ini akan membentuk fungsi sistem persamaan non-linear. Di sini ada return berarti nanti akan mengembalikan atau menampilkan gitu ya berupa array dengan sistem persamaan yang ada di contoh penyelesaian, yaitu x0 kuadrat. Ingat, kalau kuadrat berarti dia bintangnya 2 kali, baru angka 2, dikurangi x1. Di sini, untuk yang ada di sini merupakan indeks ya, ditambah 0,25. Selanjutnya, sistem persamaan yang kedua, X dengan indeks 0 ditambah X dengan indeks 1 kuadrat ditambah 0,25. Ingat, ini menjadi satu array yang sama ya, tapi dia dibedakan hanya dimensinya aja gitu. Ini yang pada saat dimensi ke-1-nya, ini yang keduanya. Lalu saya buat lagi function baru gitu ya, dengan nama defan, dengan parameter X, yang mana function ini akan dibuat untuk mendefinisikan matriks Jacobian. Nah, di sini nanti akan mengembalikan atau return dari array pada matriks Jacobian. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan matriks Jacobian diperoleh dari turunan parsial pada masing-masing elemen persamaan linearnya seperti itu. Jadi di sini ya 2x0 itu terjadi karena turunan parsial dari variabel x x ya terhadap variabel x0 sehingga jadinya 2 dikali x0, yang ini turunan parsial terhadap x1-nya jadi -1. Lalu yang selanjutnya array yang berikutnya ya, array yang berikutnya itu jadi 1, lalu dia x indeks 1 kuadrat itu jadi 2 x indeks 1 dan 0,25 dan yang 0,25 tentunya menjadi 0. Selanjutnya di sini saya definisikan variabel P0 atau titik P awal gitu ya yang merupakan vektor ya sebenarnya, sehingga di sini saya buat atau definisikan dia sebagai array P titik awal dengan data type-nya float dan ukurannya adalah 2,1 yang mana barisnya 2 kolomnya 1, yaitu kalau berdasarkan soal itu dia adalah 0 dan 1 gitu ya. P0-nya itu sama dengan 0 dan 1. Lalu saya definisikan akar yang mana dia merupakan P0 dari flaten. Nah, ini P0 flaten ini apa nih? Titik P awal dari flaten. Jadi flaten ini itu digunakan untuk merubah dimensi P0 yang tadinya 2,1 akan disesuaikan dengan hasil akar gitu. Yang tentunya kan kalau semisalkan akarnya hasilnya 2 gitu ya, berarti kan dia nanti 2,1. Tapi kalau akarnya 1 berarti 1. Begitu pula nanti juga akan menyesuaikan. Karena sebelumnya kita singgung mengenai iterasi dan memang yang kita lakukan adalah mencari metode iterasi Newton, maka kita perlu gunakan yang namanya parameter langkah awal. Itu di mana langkah awalnya saya sama dengan kan 0. Lalu di sini kita gunakan yang namanya perulangan. Tentu saja ya, karena iterasi maka ada algoritma perulangan. Pada kasus ini saya gunakan perulangan while, di mana saya berikan suatu logika ya, Jiji. Kalau semisalkan perulangannya ini bisa terjadi jika apa nih? Jika FP ya. Jadi FP ini kan sebenarnya parameter dari vektor ya, vektor fungsi terhadap vektor P yang sama dengan fun dari P0 flaten gitu ya. Ini juga sama, yang ini tapi vektor Jacobian F ya sebenarnya dari fungsi defan yang sudah kita definisikan di atas, sama dia juga nanti P0 flaten gitu ya. Jadi sebenarnya kedua hal ini eh, memperbarui dimensi dari function fun dan juga defan dan menimpannya ke dalam variabel FP dan juga JF. Selanjutnya kita cek singularitas Jacobiannya dengan menggunakan np_linalc.const di mana bentuk ya, bentuk
algoritma ini digunakan untuk mempermudah pencarian dalam mencari yang namanya inverse gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cari inverse secara mandiri gitu ya, yang pertama dia tidak akan efisiensi waktunya berkurang dan juga bisa terjadi yang namanya itu inverse-nya itu atau determinan dari suatu fungsinya itu nol gitu, sehingga kan nanti akan terjadi error pada saat mencari inverse-nya, sehingga bisa kita gunakan yang namanya np.linear.con di mana kondisinya itu kita tulis, yaitu ketika vektor Jacobian function-nya lebih besar dari 1/NumPy finfo float.eps. Nah, di mana bentuk ini itu sebenarnya menyatakan parameter yang kita berikan itu harus sesuai nih dengan NumPy finfo atau function terhadap variabel floatnya seperti itu. Kalau semisalkan terjadi ketidaksesuaian, maka yang muncul adalah value error dengan pesan metode Newton gagal, Jacobiannya ternyata singular. Jadi ini digunakan untuk mengetahui apakah Jacobiannya singular atau non singular. Kalau semisalkan Jacobiannya singular, udah pasti determinannya 0 ya. Berarti dia akan muncul yang value error, pesan value error ya. Selanjutnya kita akan definisikan Q0. Q0 merupakan NP-linear solve dari vektor Jacobian F terhadap vektor function pada titik P, pada vektor P maksud saya. Nah, di sini juga sama, lagi-lagi yang dipakai np-linear.solve. Kenapa? Karena tadi ya, ini kan kalau semisalkan kita perhatikan, rumusnya itu kan sebenarnya untuk mencari Q0 ya, yaitu sebenarnya adalah JF itu ya, dikali Q0, itu akan sama dengan vektor dari vektor F terhadap vektor P-nya gitu. Nah, sehingga bentuk ini bisa aja kita cari dengan metode klasik gitu ya, mencari inverse-nya, tetapi ini akan tidak efisien. Sehingga kita akan menggunakan linear.solve untuk mencari tahu vektor Q0-nya. Selanjutnya kita buat P1. P1 itu apa? P1 itu nilai yang vektor pada ke-1 ketika P0 dari flattennya itu dikurangi Q0 gitu. Selanjutnya, nanti kita perhatikan bahwasannya kita buat akar.append dari P1. Untuk apa? Untuk melihat bahwasannya apakah akar-akar yang diberikan dari iterasi-iterasi sebelumnya ini sudah sesuai belum sama P0 yang diberikan dan juga toleransi yang diberikan. Sehingga kita akan tambahkan langkah gitu. Langkah plus sama dengan 1 untuk terus mengaktifkan untuk terus ya memasukkan akar-akarnya gitu. Jadi akarnya itu akan terus bertambah gitu. Jadi mana sih yang cocok gitu? Misalkan pada iterasi awal akarnya itu baru 0 dan 1. Berarti itu bukan, karena itu bukan penyelesaiannya yang mendekati min 0,5 dan 0,5 yang mana merupakan penyelesaian secara eksak yang sudah kita cek ya melalui GeoGebra. Selanjutnya kita cek konvergensi dengan menggunakan yang namanya statement if else gitu ya. Sama apa nih yang mau kita cari tahu logikanya jika ini ya operasi dari np-linear.norm pada P1 dikurangi P awal flattennya itu kurang dari toleransi atau fungsi fun pada P1-nya itu kurang dari toleransi. Nah, sebenarnya bentuk ini bisa teman-teman juga lihat ya. Dia itu kan sebenarnya kasusnya itu diminta pada saat iterasinya tuh harus berhenti pada saat norm dari P1 dikurangi P0 kurang dari toleransi gitu. Nah, kenapa harus ditambah yang sebelah sini nih? Kenapa harus ditambah function dari P1-nya kurang dari toleransi? Ini untuk menghilangkan adanya perhitungan numerik yang sangat kecil gitu sehingga terjadi yang namanya tuh ketidakefisiensian dan juga optimal gitu sehingga bisa saja nih toleransinya berhenti. Maksud saya iterasinya berhenti pada saat ke 16 gitu. Tapi karena kita hanya menggunakan kasus yang P1 dikurangi P0 kurang dari toleransi, maka itu biasanya ada karena memang
kurang gitu, kurang spesifik gitu, sehingga kita perlu menambahkan yang fun P1 kurang dari toleransi. Jika ini memenuhi gitu ya, jika ini memenuhi dan ini sudah mendekati pada nilai eksaknya, maka dia akan break gitu ya, jadi akan putus gitu. Jadi algoritma if-nya ini akan selesai. Lalu kita definisikan juga P0 itu merupakan P1 dengan ukuran 2,1. Selanjutnya, untuk membuat hasil program ini menarik, kita akan membuat tabel dari hasil iterasi, yang mana hasil tabel sama dengan pandas ya, dari pandas tadi lah, dari pandas data frame dari apa? Dari akar, dan juga nanti kita buat kolomnya terhadap X1 dan juga X2 gitu ya. Nanti hasil tabelnya kita insertkan. Apa aja nih yang perlu kita insertkan? Yang pertama adalah 0. 0 itu menyatakan bahwasannya kita mulai dari indeks ke 0 gitu ya. Lalu yang tentu saja iterasi, ada berapa banyak iterasi nanti di sana. Lalu juga range dari panjangnya atau banyaknya akar yang terus dilakukan pada saat iterasi ini atau pada saat perulangannya itu terus berjalan. Seperti itu nanti baru kita print hasil dari tabel. Selanjutnya kita plot atau kita buat grafik dua dimensi sederhananya. Yang pertama akarnya ini kita tulis lagi ya, jadi dia NP array terhadap akar. Lalu kita plot figur dengan ukuran 7,5. Selanjutnya kita plotkan apa nih? Tentu saja plotkan akar gitu ya, dari baris seluruhnya sampai ke 1 gitu ya, karena di sini pakai Python berarti dia indeksnya 0 yang pertamanya gitu ya. Lalu ini juga, ini kolomnya ke 2 sebenarnya ya. Terus ini kita tambahin marker, terus kita tambahkan juga style ya pada garis dari hasil grafiknya, warnanya biru, dan kita beri label iterasi Newton. Lalu untuk PLTX label ini digunakan ya untuk memberikan nama pada sumbu horizontalnya, di mana sumbu horizontalnya kita beri nama X1, dan y label atau sumbu vertikal kita beri label atau nama X2. Selanjutnya kita berikan judul ya pada grafik tersebut menjadi konvergensi metode Newton. Kita berikan legend dan juga kita buat grid ya atau bingkai. Selanjutnya kita tuliskan plt.show untuk menampilkan hasil grafik tersebut. Lalu kita return ya. Jadi yang dari atas sampai bawah baru nih di return nih si function Newton sistemnya gitu ya. Yaitu NP array dari akar dan juga langkah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini contoh penggunaannya, misalkan P0-nya itu 0,1 ya, yang diberikan di soal, contoh soal, lalu toleransinya itu 1 min 4 yang berarti 0,0001 gitu ya. Jadi ada angka bilangan utamanya itu 1, bilangan pokoknya. Selebihnya itu 0, gitu ya. Jadi di belakang koma ada 4 angka, terutama si angka satunya gitu. Terus di sini kita masukkan buat manggil gitu ya. Buat manggil kita masukkan akar langkah dari function Newton system terhadap parameter P0 dan juga toleransi. Kalau kita jalankan kode pemrograman ini ya dengan menekan Shift Enter pada keyboard teman-teman, atau bisa mencet nih yang tanda play di sini, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini muncul ya iterasi yang terjadi itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini X1 dan X2 atau akar-akarnya. Nah, perlu diperhatikan ya bahwasanya karena di sini di Python menggunakan indeks 0, sebenarnya kalau semisalkan secara numerik atau bilangan bulat ya atau bilangan asli pun sebenarnya ini adalah iterasinya itu sampai 9 gitu ya. Dan ini sesuai ya dengan yang ada di hasil MATLAB sebelumnya yang kita contohkan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada grafiknya gitu ya. Perlu diperhatikan bahwasanya grafik ini tadi sumbu horizontal X1, sumbu vertikal X2. Kita lihat nih untuk X1 berarti kita lihatnya dia terhadap yang garis lurusnya gitu atau dari kiri ke kanan begitu ya. Dia itu mau konvergen ke arah mana gitu ya. Ternyata kalau kita lihat kan dia ada mengarah ke 0,2 gitu ya. 0,2 ke sana gitu ya mungkin bahasanya. Berarti kan mendekati 0,5 seperti itu. Terus untuk yang X2, akar X2-nya gitu ya. Ini dia mendekati min 0,5 gitu ya.
min 0,5, sedangkan yang X1-nya itu mendekati 0,5. Sehingga sampai pembahasan kali ini seperti itu ya untuk implementasi penyelesaian sistem persamaan tak linear menggunakan metode Newton-Raphson untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian.